Perkenalkan, nama saya Feby Daniela dengan NIM 2210417707 kelas M3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel dari Sinta 2 yang berjudul Persepsi Resiko sebagai Mediator dalam Pengaruh Keuangan, Literasi Keuangan, Orientasi Kewirausahaan di kalangan UMKM. Baiklah, yang pertama, latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi persepsi resiko terhadap pengaruh literasi keuangan terhadap orientasi kewirausahaan dari total populasi 32,26 UMKM di Denpasar. 244 sampel diambil melalui purposive sampling. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan bagian terbesar dari pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM adalah perusahaan menguntungkan yang sesuai dengan definisi hukum Indonesia tentang UMKM yang ditimbulkan oleh individu atau sekelompok orang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang pertama, selama pandemi COVID-19, perekonomian di Bali mengalami penurunan sebesar 10,98% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Kristanto 2020. Kemampuan UMKM untuk berinovasi, mengelola staf dan pelanggan mereka, dan menutup investasi awal mereka adalah indikator keberlanjutan mereka, menurut Fitria et al. 2018. Yang ketiga, suatu negara dapat disebut makmur jika memiliki setidaknya 2% pengusaha dari total populasi, menurut MC Kelelan, Suparno, dan Sabtono. Nama penulis Tiara Carina. Rumusan masalah empiris. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu manajemen, khususnya di bidang manajemen keuangan dan sumber daya manusia, mengenai hubungan antara literasi keuangan, persepsi resiko, dan orientasi kewirausahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu literasi keuangan mempengaruhi signifikan terhadap orientasi kewirausahaan UMKM di Denpasar. Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi risiko terhadap UMKM di Denpasar. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi, persepsi risiko terhadap pengaruh literasi keuangan terhadap orientasi kewirausahaan. Dari total populasi 32,26 UMKM di Denpasar, 244 sampel diambil melalui purposive sampling. Pengumpulan data melalui administrasi instrumen literasi keuangan. Hubungan antar variabel. Yang pertama, literasi keuangan mengemukakan bahwa literasi keuangan adalah kecerdasan individu tentang keuangan dan keterampilan manajemen keuangan. Literasi keuangan mencakupi pengetahuan terkait topik keuangan seperti pengenalan lembaga jasa keuangan, jasa produk dan layanan keuangan, fitur-fitur yang melekat pada produk dan layanan keuangan, manfaat dan risiko produk dan layanan keuangan, selain hak dan kewajiban sebagai konsumen penggunaan jasa keuangan. Yang kedua, persepsi risiko. Persepsi risiko didefinisikan sebagai estimasi subjektif individu untuk mendapatkan konsekuensi kerugian dalam menerima hasil yang diinginkan. Yang ketiga, kewirausahaan orientasi. Studi yang dilakukan untuk memprediksi pengaruh literasi keuangan terhadap orientasi kewirausahaan sangat terbatas. Literasi keuangan merupakan faktor penting untuk mendukung kemajuan kewirausahaan. Pemilik bisnis sering terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pembelian, pengalokasian, dan manfaatkan sumber daya keuangan mereka. Bisa kita lihat sama-sama hipotesis dan model penelitian di PPT. Hipotesis penelitian. H1, literasi keuangan mempengaruhi orientasi kewirausahaan. H2, literasi keuangan mempengaruhi persepsi resiko. H3, persepsi resiko mempengaruhi orientasi kewirausahaan. H4, persepsi resiko mediasi pengaruh literasi keuangan terhadap orientasi kewirausahaan. Metode penelitian.
Metode penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian kuantitatif inferensial. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah partial least square atau PLS dan SEM. Metode penarikan sampel. Sampel penelitian ini dipilih dengan purposive sampling, metode pengambilan sampel yang mempengaruhi faktor-faktor tertentu untuk meningkatkan keterwakilan data penelitian. Bisa kita lihat di sini analisis hasil penelitian atau uji validitas. Sebanyak 30 responden digunakan dalam uji coba instrumen penelitian. Berdasarkan hasil analisis program SPSS, seluruh item pada instrumen literasi keuangan, instrumen persepsi resiko, dan instrumen orientasi kewirausahaan dinyatakan valid karena memiliki koefisien koefisiensial 0,3 koefisien terhadap item yang valid tercantum dalam tabel 1, 2, dan 3. Dan di sini juga ada profil responden. Pada profil responden dapat lihat bahwa responden perempuan lebih banyak daripada responden laki-laki. Dari sisi usia, jumlah responden terbanyak berada pada rentang usia 19-40 tahun yang dapat dikelompokkan pada tahap dewasa awal sebanyak 212 orang. Disusul kelompok usia 41-60 tahun dan paling sedikit pada rentang usia 13-18 tahun. Lokasi usaha responden dalam penelitian ini merata di seluruh kecamatan di kota Denpasar. Nah, di sini ada statistik deskriptif. Bisa kita lihat sama-sama. Menurut tabel statistik deskriptif, nilai AV masing-masing instrumen penelitian telah berada di atas 0,50, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen dalam penelitian ini telah sesuai dengan kriteria validitas diskriminan adekuat. Dan di sini juga ada tabel hasil analisis bobot regresi atau pengaruh langsung. Hasil analisis bobot regresi atau pengaruh langsung. Berdasarkan p-value, pengaruh literasi keuangan terhadap orientasi kewirausahaan adalah 0,002, di mana 0,002 kurang dari 0,05 artinya memiliki landasan literasi keuangan yang kuat terdampak signifikan terhadap orientasi kewirausahaan. Nilai P literasi keuangan terhadap persepsi risiko adalah 0,00, di mana 0,00 kurang dari 0,05 dapat dikatakan bahwa persepsi risiko dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh literasi keuangan. Nilai P pengaruh persepsi risiko terhadap orientasi kewirausahaan adalah 0,000, di mana 0,000 kurang dari 0,05. Ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa persepsi risiko secara signifikan meningkatkan orientasi kewirausahaan. Dan di sini juga ada hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung. Bisa kita lihat di sini ada tabelnya. Nilai P variabel literasi keuangan terhadap orientasi kewirausahaan melalui persepsi risiko pada tabel 7 adalah 0,000, yaitu 0,000 kurang dari 0,05 menurut value found. Persepsi risiko memiliki peran mediasi yang positif dan signifikan terhadap pengaruh literasi keuangan terhadap orientasi kewirausahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap orientasi kewirausahaan UMKM di Denpasar. Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi risiko terhadap UMKM di Denpasar. Persepsi risiko secara signifikan mempengaruhi orientasi kewirausahaan di kalangan UMKM di Denpasar. Kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu manajemen, khususnya di bidang manajemen keuangan dan sumber daya manusia mengenai hubungan antara literasi keuangan, persepsi risiko, dan orientasi kewirausahaan. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dipertimbangkan untuk meneliti selanjutnya. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional
yang dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel hanya pada satu waktu. Selain itu, ruang lingkup penelitian hanya pada UMKM di wilayah Denpasar saja, hingga tidak dapat digeneralisasi ke lingkup yang lebih luas. Hanya literasi keuangan, persepsi risiko, dan orientasi kewirausahaan yang dapat menjadi variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya minta maaf. Terima kasih banyak.